Siang itu, dua orang sahabat sedang berjumpa. Sahabat terbaik semenjak duduk di bangku SMA hingga saat ini. Kepribadian yang dewasa dan energik bisa diandalkan ketika ia butuh teman jalan ataupun curhat sekalipun. Sosok perempuan yang lagi benar-benar butuh refreshing karena penatnya hari yang penuh akan kepadatan mata kuliah. Mencoba membuka obrolan kepada pemuda berwajah tampan yang berada di hadapannya. Ya udah, kebetulan besok ada jadwal mendaki nih. Jelas dan padat suara pemuda yang mempunyai rambut belah tengah tersebut. Perempuan itu mengangguk dan mengiyakan tawarannya. Sabtu kita berangkat naik motor, biar lebih seru ya, Rin. Malam sebelum keberangkatan, perempuan lucu dan gemoy, biasa dipanggil Rina, sudah mempersiapkan semua peralatan untuk mendaki. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Sebelum matahari terbit, Rina bergegas untuk menjemput sahabatnya di rumah. Rina memang anak rumahan yang jarang keluar rumah. Rute biasanya hanya dari rumah ke kampus saja. Kebetulan rumah Rina dan pemuda itu memang tak begitu jauh. Karena memang masih satu perumahan, hanya saja beda komplek. Terlihat pemuda yang akrab disapa Dio sudah menunggu di depan rumah, kemudian berkemas dan berangkat berboncengan. Dimulailah perjalanan mereka. Perjalanan yang ditempuh berjam-jam membuat mereka cukup kelelahan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di sebuah curug. "Ayo Rin, mandi," ucap Dio. Rina menggeleng menolak ajakannya. Pemandangan para wisatawan sedang menikmati dinginnya air, kecuali Rina. Mengeluarkan handphone genggamnya untuk berfoto mengabadikan keindahan alam air terjun yang indah. Keanehan muncul ketika Rina berjalan menuju toilet. Rina berhenti sejenak mencoba menajamkan pendengarannya dengan apa yang ia dengar barusan. Namun, ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada suara apapun, kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Untuk sepersekian detik lamanya, ia kembali menajamkan pendengarannya. Kali ini tidak salah bahwa ia mendengar suara anak ayam. Rina teringat dengan kata-kata kakeknya. Jika ada hal yang tidak sepatutnya didengarkan, salah satunya adalah suara anak ayam. Mendengar suara anak ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarkannya. Terlebih di tempat seperti ini. Rina memikirkan hal yang menurutnya menyebalkan. Sosok itu kuntilanak, meski kalimat itu tidak diucapkan, namun ia mengerti. Sebuah pertanyaan yang sudah ada jawabannya menegaskan sesuatu, bahwa dia sudah diincar oleh sosok itu. Ia tercekat panik, kemudian bergegas keluar dari toilet. Degup jantung dan nafas terengah-engah menjelaskan bahwa Rina sudah berlari cukup jauh menuruni jalan tanah bergelombang. Menjauh dari toilet, ia berpikir kali ini sudah aman. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara lantang milik Dio jika ia sedang memanggil namanya. Saat sampai di bawah, hal yang tidak enak pun terjadi. Mendadak pusing, mual-mual, juga badan terasa berat seperti ada yang menempel di badannya. "Rin, kamu kenapa? Kok mau muntah gitu?" tanya Dio berjalan naik ke arahnya. Rina menjawab jika dirinya baik-baik saja. Padahal apa yang barusan menimpanya adalah satu pertanda bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. "Ya sudah, kita cari makan siang dulu yuk," ajak Dio. Baru beberapa langkah, Rina meninggalkan tempat itu. Ia baru sadar jika sedari tadi
ada sosok yang sedang memperhatikan. Sosok yang sering ia dengar ada di hutan pada umumnya. Kini setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Degup jantungnya tak henti berpacu. Tubuhnya kini basah karena peluh. Wajahnya dipenuhi keringat. Rina mencoba menahan rasa takut, kemudian memberi isyarat kepada Dio untuk berjalan lebih cepat, mengabaikan mereka yang masih berdiri memperlihatkan. Setelah kejadian itu, Rina lebih sering diam, dan ketika mereka sudah sampai di sebuah warung, lagi-lagi Rina melihat sosok yang tadi ia lihat sebelumnya sedang berdiri di sisi toilet. Rina memastikan sekali lagi. Saat ia menajamkan penglihatannya, ternyata sosok perempuan itu sudah menghilang. "Rin, kamu kenapa?" tanya Dio. Rina menggeleng. Ia belum bisa menceritakan hal ini kepada Dio. Terlebih jika teman-teman yang lain ikut tahu, ia tak mau menggagalkan rencana kali ini. "Kamu kenapa? Makan kok melamun gitu?" ujar Dio sedikit menekan. Sekali lagi Rina hanya menggeleng, kemudian memasukkan beberapa suap nasi dan lauk dalam mulutnya. "Ya sudah, setelah ini kita singgah dulu ke rumah nenekku. Istirahat dulu di sana sebelum puncak," ajak Dio. Setelah meninggalkan Curug, mereka langsung menuju ke rumah neneknya Dio. Namun, di sepanjang perjalanan, perasaan Rina sedikit tak enak. Ia mendengar suara anak ayam sekali lagi, seperti terus mengikuti. Tak kuasa menahan sakit kepala dan badan semakin berat. Rina meminta beristirahat menepi ke jalan. Saat itulah seketika Rina terjatuh pingsan. Tentu saja Dio panik dan mengira Rina sakit. Namun apa yang sedang dialaminya seperti menggendong beban berat yang mengakibatkan kondisi Rina lemas. Tak berapa lama Rina tersadar. Aroma kayu putih membuatnya berangsur membaik. Mata sayu memandangi sekitar. Terlihat tak begitu jelas. "Rin, kamu sakit?" tanya Dio dengan khawatir. Rina menjawab beralasan jika ia hanya kurang tidur saja karena terlalu semangat jadi semalam belum istirahat dengan cukup. Di sepanjang perjalanan menuju rumah nenek Dio, tak lupa Rina selalu berdoa hingga suara anak ayam itu menghilang dan merasa baikan. Sekitar 5:30 petang mereka sudah tiba di rumah nenek Dio. Rina bersyukur jika sore itu mereka bisa sampai tujuan sebelum maghrib. Setelahnya, mereka beristirahat sejenak, kemudian memutuskan untuk memasak makan malam. Keanehan mulai terjadi lagi ketika Rina hendak mencuci beras di belakang. Kebetulan kamar mandi di rumah ini memang terpisah dari rumah. Jadi, ia harus berjalan beberapa langkah ke belakang, baru bisa mengambil air untuk dimasak. Rina bisa merasakan hawa yang sangat dingin berhembus, membuat bulu kuduk berdiri. Terlihat persawahan dan kebun pisang di sebelah kiri. Saat netranya menyisiri batang-batang pisang, di antara pohon itu, ada sosok putih yang berdiri dengan muka hitam legam. Sosok terbungkus yang menyerupai guling dengan warna kontras tengah mengawasinya. Terlihat kepalanya pelan-pelan bergerak, lalu melayang ke arahnya. Rina berteriak sekuat tenaga. Dengan cepat Dio dan beberapa teman yang lain berlari menghampiri Rina yang tengah duduk, menyembunyikan wajahnya dalam dekapan tangan. "Hei, kenapa Rin?" tanya Dio penasaran. Rina menjelaskan apa yang ia lihat barusan, sembari tangannya menunjuk kebun pisang. "Gak ada apa-apa Rin," balas Dio, kemudian dipotong oleh neneknya. "Ajak temanmu masuk, jangan di sini lama-lama." "Iya Nek,"
Ayo masuk, masuk. Sudah nggak ada apa-apa, ucap Dio dengan menenangkan. Sesampainya di dalam, Dio mengingatkan Rina untuk membaca istighfar dan banyak-banyak berdoa. Malam berlanjut dan kini mereka terpisah. Ruangan wanita di kamar nenek Dio, sedangkan yang laki-laki di kamar sebelah yang ditinggali oleh kakek Dio. Sudah malam, tidurlah kalian. Jangan keluar rumah malam ini, ucap wanita yang tak lain adalah nenek Dio. Malam sudah larut. Rina terlelap dalam tidurnya. Sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing, tapi rasanya Rina pernah menciumnya. Tidak salah lagi, katanya dalam hati. Aroma ini adalah aroma dari melati. Rina pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, dia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring. Terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi ia bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rina. Rina yang masih belum sepenuhnya sadar nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepalanya, seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan, seperti sebuah mahkota. Mengenakan kebaya dengan hiasan selendang di pinggangnya, yang anehnya terlihat familiar bagi Rina. Anak itu nampak bingung apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga. Selain itu, aroma wangi dari melati nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rina pun berusaha bangkit dari tempatnya. Tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Rina bingung, sementara yang lain sudah terlelap dalam tidurnya. Dengan cepat, Rina menarik sleeping bag dan menarik resleting hingga menutupi tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan seperti ada yang menyentuh ujung kakinya. Tangan dingin itu menggerayangi sangat pelan, menyentuh kaki dan jari-jarinya. Kuku panjangnya membuat tak nyaman. Setelahnya, kini badan Rina terasa berat, membuat tubuhnya terasa kaku, susah bergerak, nafasnya engap-engapan. 7 kali Rina melantunkan kalimat ayat kursi. Ia bersyukur akhirnya terlepas dari rasa berat itu. Hingga azan subuh berkumandang. Rina terlelap dan memimpikan sosok ratu, menuntun dengan tangan lembut. Ikutlah denganku, aku akan nikahkan kamu dengan adikku seorang pangeran di istanaku. Rina mengikuti langkahnya yang terus berjalan membawa dirinya ke sebuah istana yang sangat megah. Beruntung, Rina terbangun dan langsung duduk, merasakan heran karena dikerubungi oleh semua orang yang ada di rumah itu, termasuk seorang ustadz. Dalam keadaan yang belum sadar sepenuhnya, ia menanyakan perihal apa yang sudah terjadi menimpanya. Namun tak ada jawaban dari siapapun, hingga ia diberikan minuman oleh seorang ustadz. Kamu gak apa-apa, Rin? Dio kemudian duduk di sebelahnya. Subuh tadi kamu berjalan ke arah pos dengan tatapan mata kosong, jelas Dio. Sempat tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya tersebut. Ia kemudian menceritakan rentetan kejadian yang menimpa Rina 1 jam yang lalu. Untung teman-teman yang lain mengejar tadi. Kalau tidak, mungkin kamu sudah dibawa lelembut, jelas Pak Ustadz. Rina mengangguk. Ia paham dengan rentetan kejadian itu. Namun lagi-lagi, ia harus merahasiakan sesuatu yang lain kepada semua orang yang ada di ruangan. Syukur alhamdulillah kamu masih baik-baik saja, Nak. Ya sudah, istirahat dulu ya. Pangkas kakek. Siang itu Rina berbaring merasakan sakit di badan sembari mendengarkan teman-teman di luar
yang mengobrolkan tentangnya. Seorang wanita masuk, salah satu teman Dio membawakan makan, juga teh panas. "Mbak, aku boleh nanya kan?" kata perempuan berlesung pipi di kanannya. Rina mengangguk. "Mbak lagi datang bulan ya?" Ia menggeleng dan menjawab dengan alasan jika dirinya hanya kurang istirahat saja. "Ya sudah Mbak, mungkin Mbak besok gak usah ikut ya muncak karena kondisinya seperti ini." Rani hanya tersenyum sembari menyuruhnya untuk makan. Rani yang seperti mengetahui jika Rina ada sesuatu yang disembunyikan, hanya tersenyum menyikapi Rina yang belum menceritakan keadaannya kepada siapapun, termasuk dengan Dio sahabatnya. Rina duduk di samping Dio yang sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu, sedangkan teman-teman yang lain nampak sedang berbaur. Mereka berbincang dengan teman yang lain. Rina sendiri tidak berhenti melihat pemandangan dari balik kaca sebuah kendaraan yang sedang ia tumpangi, sewaktu kendaraan itu terus melaju. Di dalam suasana yang dipenuhi oleh manusia, ada seorang bapak-bapak tua yang sedang memperhatikan Rina. Bapak tua yang duduk di samping Dio kemudian berkata dengan nada seperti tak suka, "Orang sakit kok diajak pergi?" Begitulah kira-kira omongannya. Dio yang mendengar lantas menyahuti, "Siapa Pak yang sakit?" "Itu loh, teman sebelahmu itu kan lagi sakit. Kok malah diajak mendaki?" Tegas dan jelas suara yang keluar dari mulut bapak tua yang sedari tadi memperhatikan Rina tersebut. Raut muka Dio nampak kebingungan, yang kemudian ia tanyakan perihal itu kepada Rina. "Kamu lagi sakit, Rin?" Rina menggeleng, memberi isyarat atas jawaban dari pertanyaan Dio. Namun pandangannya masih mengarah keluar jendela. Ia tak berani menghadap ke arah sahabatnya, takut jika ia ketahuan berbohong. Kendaraan yang ditumpangi oleh Rina akhirnya sampai di tujuan. Dio kemudian memimpin menuju ke tempat di mana mereka harus mengurus surat izin mendaki. Setelah semua beres, pukul 5:30 mereka bergegas mulai pendakian. Pos pertama dilalui dengan aman sampai mereka berhenti di warung sembari beristirahat. Rina kembali merasakan kemunculan sosok yang terus mengikuti. Rasa ingin cerita ke Dio bahwa pendakian ini ada yang janggal. Teringat jika merasakan keganjilan apapun harus diam. Rina masih tersadar akan sesuatu yang mengikutinya. Apa mungkin karena kondisiku saat ini? Jadi mereka selalu mengikuti, pikirnya waktu itu. Sebelum sampai puncak, Rina meminta beristirahat di sebuah batu yang sangat tinggi dan bersisikan jurang yang terlihat sangat curam. "Oke, kita istirahat dulu. Kalau yang lain mau lanjut ke puncak nggak apa-apa, hati-hati ya. Sebentar lagi sampai kok," ujar Dio. Rombongan yang lain akhirnya melanjutkan perjalanan. Di area yang sangat indah ini, Rina mengabadikan foto hingga tak terasa teman-teman yang lain sudah jalan turun. Sementara mereka berdua masih di posisi yang sama. Tak lama setelah itu, cuaca yang tadinya cerah mendadak turun hujan. Rina dan Dio berusaha untuk tetap jalan walaupun keadaan tanah saat itu mulai basah dan licin. Berkali-kali Rina tergelincir dan mereka memutuskan untuk istirahat lagi dan memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, Rina mendengar suara desaan nafas seseorang. Rina mencoba memberitahukan hal ini kepada Dio, sembari menunjuk ke arah asal di mana suara itu terdengar. Namun ia beranggapan kalau Rina saat itu hanya kelelahan. Tapi sebenarnya Rina cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap berlebihan, akhirnya ia kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai reda, kali ini benar
mereka mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. "Rin, kayaknya tadi yang kamu dengar suara nafas mereka ya?" Dio berbisik pelan. Ia takut para pendaki itu mendengarnya. Rina menjelaskan sekali lagi, jika asal suara itu berasal dari rimbunan semak-semak di sana. Rina kembali menunjuk ke arah semak-semak. "Yaudah kalau gitu benar itu hujan." Malas berpikir repot, Dio akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Mereka berkenalan dengan para pendaki, dan setelah bersalaman, laki-laki yang Rina yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Dio. "Hei, kalian berdua aja?" "Enggak Kang, kita ada 11 orang, tapi yang lain udah turun ketika kita istirahat tadi." "Memang kenapa Kang?" Dio menjelaskan panjang lebar. "Gabung aja sama kita, mau? Kalau mau kita ke puncak sama-sama saja." Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Dadang menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya membisikkan sesuatu ke Kang Dadang. Walaupun berbisik, tapi samar-samar terdengar ucapan keberatan akan tawarannya. Namun, tawaran akan keberatan tersebut ditepis oleh Kang Dadang, yang akhirnya mereka melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, mereka memilih jalur untuk menuju ke puncak, dan Rina mulai menghela nafas lebih sering, bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari oleh yang lain. Kang Dadang, sebagai orang yang paling tua, kemudian berujar, "Kita istirahat dulu." Mendengar itu Dio tampak protes. "Tuh kan, udah capek lagi kamu Rin. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut naik sebelum gelap." Kang Dadang yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelahnya. Beliau mengeluarkan sebatang rokok dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah Rina. Seketika Rina mundur menghindari semburan asapnya. Setelah beberapa kali hisapan, Kang Dadang mematikan rokok dan mengambil botol minuman. Kemudian membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat-kamit. Setelah itu memberikan botolnya kepada Rina. "Ini, minum dulu biar kuat jalannya." Rina menurut dan minum seteguk, 2 teguk, lalu menutup botolnya dan menanyakan hal yang dilarang ketika sedang mendaki. "Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi?" Memang benar, pantang sekali untuk membahas hantu ketika pendakian. Akhirnya, Rina mengangguk dan mereka kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi, dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Dio memaksa untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar mereka bisa cepat sampai ke pos selanjutnya dan bermalam di sana. Entah karena hujan atau memang sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat. Berkali-kali Rina merasa seperti ada yang mengawasi di balik lebatnya pepohonan itu. Belum lagi ketika Rina merasa bukan hanya carrier yang bertambah berat, tetapi kakinya juga semakin berat untuk melangkah. Karena hujan semakin deras, Kang Dadang pun memecah keheningan dan memberi komando. "Oke, kita stay di sini. Kita bangun tenda. Saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini." Selesai mereka membangun tenda, Dio pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurutnya, mereka telah melewati mata air sewaktu di persimpangan sebelumnya. Kang Dadang nampak keberatan karena menurutnya persediaan air mereka dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Dio, di atas tidak akan ada lagi mata air, sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Rina juga merasa kurang setuju dengan Dio, tapi dia juga tahu betul dengan sikap Dio yang pasti nggak akan nurut sama orang lain. "Ngapain juga sih ngotot cari air?" Rina setengah dongkol dengan Dio karena dia harus turun lagi untuk mengikuti kemauannya. "Udah, tenang aja, aman kok.
Lagi pula nggak jauh juga kan tempatnya, paling cuma 10 menitan. Lagian aku pergi sendiri juga nggak apa-apa. Kamu di sini aja ya sama mereka. Namun setelah berpikir panjang dan belum terlalu kenal dengan rombongan baru, akhirnya Rina dan Dio bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Dio izin pamit untuk buang air kecil dan Rina yang akan mengambil air. Ketika Rina melihat pemandangan sekitar, kabut mulai turun, sedangkan jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Tapi karena suasana yang berkabut menjadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah kenapa bulu kuduk Rina mulai meremang, apalagi ketika dia mendengar suara alam. Walaupun sayup-sayup jauh terdengar, namun dia merasa mendengar suara geraman dari kejauhan. Saat itulah Rina mulai ketakutan. Daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, Rina memutuskan untuk segera mengambil air. Setelah semua botol terisi air penuh, Rina mencuci muka. Ia tiba-tiba merasa ada orang di belakangnya. Sontak Rina menoleh dan ternyata ada pendaki lain yang sepertinya ingin mengisi air atau sekedar mencuci muka. Rina bernafas lega, ternyata pendaki lain bukan sosok yang menyeramkan. Namun ketika Rina mencoba memecah kesunyian dan mencoba mengajak ngobrol pendaki itu menengok dengan cara yang sangat pelan. Anehnya, bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar. Hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rina dan mulai mengisi botol minumnya dengan air. Saya lagi solo trekking. Nyaris pelan suara yang keluar dari pemuda tersebut membuat sedikit terjingat Rina waktu itu. Ya sudah mas, silakan dilanjut. Saya mau cari teman saya dulu ya. Baru berapa langkah tercium bau busuk. Perasaan Rina mendadak gak enak. Baru sadar, sepertinya ada yang aneh dengan pendaki itu. Rina menoleh dan benar saja, ternyata pendaki itu sudah menghilang. Gak mungkin, baru berapa langkah aku pergi, masa mas itu sudah hilang? Buru-buru Rina menyusul Dio. Dio, cepetan. Ayo kita cabut dari sini cepet. Ngapain sih buru-buru banget? Udah deh, cepetan. Tadi aku ketemu setan. Rina setengah menyeret Dio menjauh dari tempat itu. Mana mungkin Rin, ngaco kamu. Udah, buruan ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih, gak usah buru-buru. Terserah. Tapi please cepetan, kita balik ke tenda. Sumpah perasaanku gak enak banget. Dio hanya terkekeh melihat ketakutan Rina. Akhirnya dia menurut dan mereka jalan balik ke tenda. 5-10 menit mereka berjalan. Rina kembali merasa aneh. Sudah berjalan cukup jauh tapi gak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan tadi mencium bau bunga melati. Lirih suara Rina sembari melihat sekitar. Ia merasa kalau mereka hanya berputar-putar di tempat itu-itu saja. Dio, kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi. Aku ingat kita udah ngelewatin pohon itu. Rina mencoba menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang menjuntai. Kocak, semua pohon di hutan sama Rin, ada-ada aja. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah gak usah parno gitu, kamu percaya aja sama aku. Lagi-lagi Dio merasa selalu benar. Tapi mau bagaimana lagi? Di sini Rina juga baru pertama kali mendaki di gunung ini. Rina pun diam dan terus lanjut berjalan. Rin, kayaknya kamu benar. Kok kita dari tadi mutar-mutar di tempat ini ya? Dio mulai merasa bingung dengan keadaan saat itu. Karena apa yang dikatakan Rina memang benar. Tapi kita coba lewat jalan itu. Aku tahu kok jalannya, sambung Dio. Dibilangin sih gak percaya. Tapi kamu yakin lewat situ ada tembusannya? Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget. Kan bukan baru sekali aku sini, Rin. Setelah mendengar itu, Rina mencoba untuk memberi tanda di salah satu pohon dengan tali yang sengaja ia bawa.
Ya udah, kali ini aku tandain dulu pohon ini pakai tali. Jadi kalau salah, kita bisa balik lagi ke jalur ini.